satu ya, yaitu sejarah lahirnya Pancasila dan kedudukan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, lahirnya Pancasila juga tidak terlepas dari masa penjajahan Jepang. Ya, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii, yang nama pangkalannya adalah Pearl Harbor. Pearl Harbor hancur lebur, diserang, kemudian Jepang dengan leluasa masuk ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Ya, tanggal 8 Maret 1942, Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Kalijati, di mana Belanda harus menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, Jepang menerapkan peraturan-peraturan yang begitu keras, sehingga membuat penderitaan rakyat semakin merajalela. Sehingga setiap daerah timbul perlawanan-perlawanan seperti yang terjadi di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Di Aceh oleh Tengku Abdul Jalil. Namun pemberontakan mereka berhasil dipatahkan oleh Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan di beberapa wilayah, sehingga Jepang harus bersifat lunak kepada rakyat Indonesia dengan memberi janji-janji, ya, seperti memberikan keleluasaan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, baik di kantor-kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan hak kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Kemudian yang ketiga adalah memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso. Sehingga janji-janji tersebut dinamakan dengan janji Koiso. Lalu pada awal pembentukan BPUPKI sebagai wujud dari janji Jepang, mereka mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah menentukan bentuk negara dan dasar negara Indonesia. Kemudian tugas BPUPKI diteruskan oleh Panitia 9. Panitia 9 adalah melanjutkan tugas BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Ya, dasar negara kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta, di mana bukti pertamanya mendapat protes dari Indonesia Timur, ya, di mana sila pertamanya itu, ya, terlalu cepat. Nah, kita mundur sedikit ya, mungkin terlalu cepat ya, kita mundur sedikit. Waktu Jepang terdesak, Jepang bersifat lunak kepada rakyat Indonesia ya, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor. Kemudian memberikan janji
kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yaitu nama janjinya tentu yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu janji Koiso oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Jepang juga menerapkan kerja paksa kepada rakyat Indonesia, yaitu Romusa. Romusa ini kerja paksa yang paling kejam, di mana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah sedikitpun dan diberi jatah makan secukupnya. Sehingga banyak rakyat Indonesia menjadi korban keganasan pemerintahan Jepang. Ya. Banyak usia-usia 16 tahun sampai usia 60 tahun mereka ditangkap lalu dikumpulkan di sebuah camp untuk dibawa ke tempat kerja paksa. Sehingga kekejaman Jepang ini membuat rakyat Indonesia melakukan pemberontakan di setiap daerah. Untuk meredah pemberontakan di setiap daerah, pemerintah Jepang memberikan janji, yaitu namanya janji kemerdekaan, dengan dibuktikan dibentuklah BPUPKI. Yang ketuanya itu Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan wakil ketuanya Raden Panji Suroso. Lalu mereka mengadakan sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil dari sidang pertama itu adalah bentuk negara Indonesia. Tentu kalian sudah tahu yaitu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengungkapkan gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Sebelum Soekarno ada 2 tokoh lagi yaitu Profesor Supomo dan Profesor Muhammad Yamin. Namun rumusan dasar negara yang diterima adalah dari usulan Insinyur Soekarno. Nah, pada masa istirahat BPUPKI lalu dibentuklah namanya Panitia 9. Panitia 9 itu ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Dan kalian bisa lihat sendiri di situ ada Mr. A.A. Maramis, Abdul, ya, Kahar, kemudian Abi Kusno, Agus Salim, ya, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim. Ini ada 9 orang ya. Nah, Panitia 9 ini adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Lalu dasar negara itu dituangkan dalam Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter, ya. Kemudian tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, sidang ketua BPUPKI diadakan dengan tujuan membahas rumusan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Setelah BPUPKI dibubarkanlah BPUPKI diganti dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah dibentuk PPKI, ternyata dalam Piagam Jakarta ada satu butir sila pertama, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya, itu sebenarnya mendapat protes dari masyarakat di Indonesia Timur. Karena kita tahu bahwa Indonesia Timur banyak penganut selain Islam. Lalu mereka mengusulkan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta dalam sidang BPUPKI, ternyata disetujui usulan tersebut, maka sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang ini. Kemudian tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila.
Ya. Kemudian kita akan membahas kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Kalian harus tahu bahwa setiap peraturan yang dibuat di Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Pernah terjadi ya pemberontakan di masa yang lalu, yaitu terjadi pemberontakan G30S PKI, di mana pemberontakan tersebut ingin merubah ideologi negara kita dari Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII ini adalah pemberontakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Kemudian kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Ya, bunyi dari isi dari pembukaan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kemudian melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, ya, itu adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Di seluruh dunia ini, hanya Indonesia yang memakai Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada negara lain yang memakai Pancasila. Dan itulah buktinya bahwa Indonesia memiliki ciri khas, yaitu memakai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan tiba pada acara tanya jawab. Ya, Indonesia pernah mengalami pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Apa contoh pemberontakan tersebut? Kalian bisa ketikkan di chat yang kalian buka. Ya, nanti Lausa akan lihat siapa yang bisa. Gimana? Ada? Nggak ada yang tahu? Yaitu pemberontakan G30S PKI dan pemberontakan DITII. Ya, yang satu yaitu pemberontakan G30S PKI ya tentu ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sedangkan DITII ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Sedangkan yang kedua adalah apa tugas panitia 9? Siapa yang tahu? Langsung chat aja. Ada yang tahu apa tugas panitia 9? Nah, dari semua jawaban yang saya lihat, ada yang salah, ada yang kurang tepat, tapi yang sebenarnya itu tugas panitia 9 itu adalah melanjutkan tugas PPKI dalam merumuskan dasar negara ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapa wakil ketua panitia 9? Ini paling mudah sekali. Siapa yang nggak tahu itu luar biasa. Ya, ada satu orang menjawab, oh 3 orang lagi menjawab, Muhammad Hatta. Ya, jawabannya benar ya, Muhammad Hatta. Ya, ya rata-rata jawabannya tahu semua Muhammad Hatta.
Lalu ketuanya siapa? Siapa yang tahu? Coba ketua panitia 9 siapa? Banyak yang tahu ya. Nah, nanti kalau ujian jangan ada yang salah ya. Nama tidak boleh ada yang salah. Satu huruf pun nggak boleh ada yang salah. Nanti salah satu huruf berarti salah total. Udah ngerti belum? Ya. Nah, waktu tulis nama perhatikan baik-baik. Ya, jangan ada yang salah. Nomor 4. Bagaimana cara rakyat Indonesia mendukung kegiatan pembangunan pemerintah? Siapa yang tahu? Coba chatkan ke Lause ya, melalui Zoom ini. Lause mau lihat siapa yang bisa. Nah, pertanyaannya yang saya ulang ya, bagaimana cara rakyat mendukung kegiatan pembangunan pemerintah? Yang nomor 4. Wah, banyak yang nggak tahu ya. Oke lah, Lause akan membahasnya ya. Bagaimana cara rakyat mendukung kegiatan pembangunan pemerintah, yaitu tentu dengan cara membayar pajak ya kepada pemerintah Indonesia sebagai kewajiban rakyat Indonesia demi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Itu adalah cara rakyat mendukung kegiatan pembangunan pemerintah. Kemudian selanjutnya kita akan terus ke pertanyaan nomor 5. Apa kepanjangan dari BPU PKI dan PPKI? Coba chatkan ke Lause. Wah, ini siapa namanya? Wah, Fiona Cuaca, jawabannya tepat sekali ya. Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, ada yang tidak ngerti boleh chat tanya ke Lause. Ada yang tidak ngerti boleh chat. Ada yang nggak ngerti? Ya, boleh cek ke Lause ya. Yang nggak ngerti, tolong tanyakan ke Lause di mana nggak ngerti. Biar Lause bahas langsung di sini. Mana yang nggak ngerti? Jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4 begini, sebagai kewajiban, rakyat Indonesia itu tentu harus membayar pajak kepada pemerintah Indonesia demi keberlangsungan pembangunan nasional. Itu cara rakyat Indonesia mendukung pemerintah Indonesia. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Waktunya masih panjang ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Lause akan menjawab secara langsung. Ya. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan semua nanti di ujian bisa benar semua ya. Jangan salah semua. Ya. Tugas panitia 9 tentu adalah melanjutkan tugas PPKI dan BPUPKI ya. Ya, yang ditugas setelah BPUPKI dibubarkan ya. Tentu yang melanjutkannya adalah panitia 9. Tugas ya panitia 9 itu adalah merumuskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila
Sila. Ada yang lain? Tristan kok kayak pegang-pegang kepala, kenapa? Pusing ya? Jadi, nggak ngerti di mana, coba tanya. Boleh tanya. Lause suka ditanya. Kalau nggak ditanya, Lause yang bingung sendiri. Siapa yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Nomor 3, Justin. Siapa wakil ketua panitia 9, yaitu Dr. Andes Muhammad Harta. Ada lihat bukunya nggak? Halo, Justin Alfonso ya? Justin Alfonso, dengan suara Lause, kalau dengar suara Lause tunjuk tangan. Dengan suara Lause? Ya. Ya, oke. Justin Alfonso dengar kan? Nah, UUD itu adalah singkatan dari Undang-Undang Dasar. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? UUD ada singkatan dari Undang-Undang Dasar ya. Masih ada lagi yang bertanya? Waktu masih panjang. Nomor 1. Indonesia pernah mengalami pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila. Apa contoh pemberontakan tersebut? Tadi Lause kan sudah sebutkan ada 2 pemberontakan. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi yang Lause sebutkan itu cuma 2, yaitu pemberontakan DITII dan pemberontakan G30S PKI. Di mana kalau pemberontakan DITII itu ingin mengubah ideologi Pancasila itu menjadi ideologi syariah Islam. Sedangkan pemberontakan G30S PKI itu dia ingin mengubah ideologi Pancasila itu menjadi ideologi komunis. Kalian tahu ideologi komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau kita kan mengakui adanya Tuhan, yaitu ada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada yang tidak ngerti lagi sebelum Lause akhiri Zoom-nya? Coba boleh tanya di chat. Ya, Pak Mesta juga ya ingin merebut kekuasaan negara ya, juga ingin merubah negara tersebut menjadi ideologi lain ya. Kemudian mana lagi? Pancasila lahir tanggal 1 Juni ya. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Nanti kalau misalnya kalian nggak dengar, kalian bisa lihat nanti di YouTube rekaman dari Zoom ini ya. Ada lagi? Nah, semua udah oke ya? Nah, saya akan akhiri Zoom ini. Semoga ujian tengah semester kalian ini berjalan dengan lancar dan bisa jawab semua soal-soalnya ya. Ya. Dan jaga kesehatan ya. Dan banyak minum air ya. Jangan banyak makan kerupuk karena kerupuk memang enak, tapi resikonya adalah kamu nanti sakit tenggorokan
ya. Akhirnya jatuh sakit ya. Oke. Yang mengusulkan perubahan, ini ada pertanyaan temanmu, siapa yang mengusulkan perubahan Pancasila? Tentu masyarakat di Indonesia Timur, seperti di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Bali, ya mereka kebanyakan bukan beragama Islam, ya. Dia mengusulkan supaya sila pertama itu, kan sila pertama yang di dalam Piagam Jakarta pada awalnya kan berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya kan? Ya enggak? Karena rakyat Indonesia tidak semuanya beragama Islam, terutama di bagian timur. Karena bagian timur banyak beragama Kristen dan Hindu. Ya, seperti di Bali, agamanya kan banyak Hindu kan? Kalau di Maluku banyak beragama Kristen. Ya, di Irian Jaya juga banyak beragama Kristen. Ya. Jadi kalau untuk menjalankan syariat Islam tentu mereka protes dan minta dia usulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, semua rakyat Indonesia memiliki agama. Ya. Ada lagi? Ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Widyo Dinigrat, ya. Ada lagi? Ada lagi ya? Ya, saya tutup ya Zoom ini ya. Ada lagi? Tokoh yang mengusulkan. Kalau tokoh yang mengusulkan tentu namanya tidak tercatat dalam sejarah, cuman ya tokohnya nggak dicatat dalam sejarah. Cuman dia menyebutkan mereka itu berasal dari masyarakat Indonesia Timur. Ya, nama tokohnya tidak disebutkan. Ya, yang mengusulkan perubahan itu masyarakat Indonesia Timur. Jadi namanya nggak tercatat ya dalam sejarah ya. Jadi Lause nggak bisa sembarangan sebutkan ya. Oke. Ada lagi? Pada Piagam Jakarta sidang pertama. Piagam pertama maksudnya yang mengusulkan, tolong diperjelas pertanyaannya dulu. Oh, mengusulkan ke sidang PPKI itu adalah Dr. Andes Muhammad Atta. Ada lagi? Yang mengusulkan perubahan sila pertama itu dari masyarakat Indonesia Timur, tapi nama pastinya tidak tercatat dalam sejarah ya. Masih ada lagi? Oke, langsung akhiri Zoom ini ya. Nah, bye-bye.